Hai, kembali lagi bersama saya, Dr. Fernando. Kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan visum et repertum dari sisi ilmu forensik dan medico legal. Jadi, apa sih sebenarnya visum et repertum itu? Dari segi latar belakangnya, dokter itu sering dihadapkan dengan berbagai macam tindak kejahatan, baik yang menyebabkan tewasnya korban atau tidak menimbulkan kematian di korban, namun tak menimbulkan kerugian baik kerugian fisik maupun mental. Untuk sering diminta oleh penyidik bantuannya dalam menentukan latar belakang dari setiap kejadian yang adanya kejahatan di tempat tersebut. Jadi penegak hukum itu terbagi menjadi polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum. Ini akan bergerak di bidang perkara pidana. Nah, penegak hukum ini membutuhkan seorang ahli yang khususnya di bidang kedokteran, yaitu seorang dokter. Jadi, apa saja sih bantuan dokter itu terhadap para penegak hukum tadi? Yang pertama adalah memberikan keterangan atau pendapat serta nasihat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan. Melaksanakan pekerjaan teknis yaitu melakukan pemeriksaan TKP, melakukan pemeriksaan korban sampai yang hidup, melakukan pemeriksaan korban yang meninggal, memimpin pemilihan jenazah untuk kepentingan peradilan, melakukan pemeriksaan benda yang basah atau diduga berasal dari tubuh manusia. Melalui surat tertulis berupa surat tentang repertum, dokter akan mengadakan pemeriksaan baik pada korban hidup, korban mati, maupun terhadap barang bukti lain yang berasal dari tubuh yang melakukan secara tulis dan dikenal sebagai visum et repertum. Jadi, visum et repertum itu adalah permintaan atau surat tertulis dari penegak hukum kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan. Apa sih pentingnya atau apa sih visum et repertum itu bagi seorang penegak hukum itu sebagai ganti barang bukti. Oleh karena barang bukti tersebut bukan tubuh manusia, luka, mayat atau bagian tubuh. Karena bagian tubuh itu akan segera berubah, sembuh atau busuk. Jadi visum et repertum itu yang bisa dibawa-bawa, karena kan tubuh itu tidak bisa dibawa-bawa ke pengadilan itu. Jadi yang ada adalah visum et repertum. Nah, semua itu akan mengalami perubahan seperti luka itu kan mengalami penyembuhan atau mayat mengalami pembusukan. Mengingat pentingnya visum et repertum, maka seorang perlu mempelajarinya dengan baik. Jadi pengertian visum et repertum start pada tahun 1930 nomor 350 itu visa reperta. Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan tentang pada benda yang bisa pengetahuan sebaik-baiknya. Landasan hukumnya adalah KUHP pasal 133 ayat 1, KUHP pasal 187 ayat 1C. Jadi itu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari ahlinya. Pada KUHP pasal 1 ayat 8, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki pengetahuan tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan. Pada UU nomor 36 tahun 2019 kesehatan pasien kedua ayat 2 benda mayat prinsip sebagaimana pada ayat 1 menyebutkan ahli forensik.
Yang berhak meminta visum et repertum penyidik antara lain penyidik Polri, itu diatur pada pasal 131. Polisi militer atau POM itu berdasarkan keputusan Pangap nomor sekian-sekian, hakim pidana berdasarkan KUHP pasal sekian-sekian, hakim perdata sekian-sekian, dan hakim acara UU nomor 14 tahun 1970. Yang berhak membuat visum et repertum dalam berdasarkan KUHP pasal 133 ayat 1 telah ditentukan bahwa yang berhak membuat visum et repertum adalah satu dokter ahli kedokteran kehakiman dan dokter dan atau ahli lainnya. Tata cara permintaan visum et repertum diatur pada KUHP pasal 133 ayat 2 permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat 1 secara tertulis yang dalam surat disebutkan tentang kasus untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan atau pemeriksaan bedah mayat. SPF secara tertulis tidak digunakan secara lisan atau telepon atau via pos. SPF dibuat menggunakan format dengan jenis kasus sesuai dengan jenis kasusnya. SPF harus ditandatangani penyidik yang syarat pangkatan dan pengangkatan dengan syarat pangkatan dan pengangkatan dari lembar 2 pasal 2 PP nomor 27 tahun 1983. Korban yang meninggal dunia harus diantar oleh penyidik yang membawa SPPN. Korban yang meninggal harus dilabel sesuai KUHP pasal 33 ayat 3. Sebaiknya penyidik yang meminta visum atau penjalannya pemeriksaan bedah jenazah. Untuk visum korban hidup, korban adalah barang bukti, maka SPP harus diserahkan sendiri oleh polisi bersama korban atau tersangka. Tidak digunakan permintaan visum tentang sesuatu peristiwa yang telah lampau, mengingat rahasia kedokteran berdasarkan instruksi Kapolri nomor 20 tahun 1975. Jika kita melakukan pemeriksaan namun tanpa ada permintaan tulis, itu akan dikategorikan 2, itu merusak jenazah dengan pasal 406 KUHP dan akan dikenakan ganti rugi pasal 1365, 396 dan 397 KUHP Perdata. Syarat SPPR harus dilihat dalam SPPR tanggal dan kapan dibuat ditujukan kepada siapa, jati diri korban dan itu harus jelas. Jadi dalam SPPR kita perhatikan aspek-aspek berikut. Jadi keterangan tentang cara kejadian, tentang pemeriksaan, pengobatan atau perawatan yang dikehendaki penyidik. Jati diri petugas rumah sakit yang menerima SPPR tersebut para semua. Kewajiban penyidik sudah pada KUHP atas pasal 3134, yaitu pasal 1 dalam hal saat kebutuhan di mana untuk bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitakan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Pasal 2 dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan. Pasal 3, apabila dalam waktu 2 hari ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitakan tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 3 undang-undang ini. Kewajiban penyidik terhadap keluarga korban memberitahu keluarga menerangkan maksud dan tujuan otopsi. 2 kali 24 jam keluarga tidak ditemukan, dilaksanakan pasal 133 KUHP. Dan pasal 134 yang tadi untuk melakukan bedah jenazah. Sanksi hukum. Apa sih sanksi hukum jika kita menghalangi atau menolak? Pertama, kita akan
Sehingga mengelak ketika akan kita visum dapat nilai pertama pasal 22 KUHP, terus kemudian bukan ahli atau undang itu menggunakan pasal 82 UU Kesehatan, dilakukan penjara selama 5 tahun atau denda 1 juta rupiah. Sanksi hukum bagi menghalangi pemeriksaan itu akan dikenakan pasal 222 KUHP. Barang siapa yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan misalnya kemudian dipidana dengan pidana penjara selama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Sanksi bagi dokter yang menolak permintaan penyidik yaitu pasal 26 KUHP, yaitu barang siapa yang sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras sehingga menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri diwajibkan mengawasi atau oleh pegawai negeri diwajibkan atau dikuasakan mengusut atau tindak pidana, demikian juga dengan sifat yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri itu untuk melakukan sesuatu undang-undang pidana penjara selama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Dapatkah SPPR dicabut? Mungkin jika polisi nomor 20 2009 tahun 2005 pada saat penarikan pencabutan kembali surat permohonan visum hukum tidak dapat digunakan. Bila terpaksa pencabutan surat permintaan visum tertutup hanya dapat dilakukan oleh komandan kesatuan paling rendah tingkat Polres dan untuk kota besar hanya oleh Polrestabes. Jadi bentuk SPPR itu adalah ini formatnya secara umum saja. Di pada sudut atas akan alamat tujuan suatu kesiapan rumah sakit atau dokter, kemudian terdapat tanggal SPPR-nya. Di sebelah sudut kiri atas alamat minta visum tertutunya, nomor surat, perihal dan lampirannya. Dan di bagian tengahnya disebutkan peristiwa itu untuk korban hidup atau mati. Identitas korban, peristiwanya merupakan adalah luka karena apa, racunan obat, racunan, terus kesusahan, mati, lukanya dijabarkan lukanya karena apa, racunan dijabarkan karena racunan apa, kesusilaan itu dijabarkan juga, perkosaan, perzinahan, cabul, matinya apa, listrik, tenggelam, senjata api, tajam, dan sebagainya. Itu karena perlakuan nanti akan berbeda pada saat pemeriksaannya. Di bagian tengah, permintaan pengobatan atau perawatan, permintaan untuk melakukan pemilik korban sembuh, pindah ke rumah sakit lain, pulang paksa melakukan melarikan diri meninggal. Ini khusus untuk korban hidup. Pada kanan bawah itu khusus untuk identitas pemilik peminta visum tertutup tentang nama, pangkat, kesatuan, ada terdapat NRP dan alamatnya, kemudian tanda tangan pemilik dan stempel dinas. Pada kiri bawah identitas penerima visum tertutup tersebut. Jadi format umumnya yang pertama harus terdapat kata pro justisia, katanya cantumkan sudut kiri atas, dan dengan demikian visum tertutup tidak perlu bermeterai karena sudah diatur pada pasal 136 KUHP. Pada pendahuluan, bagian kedua pendahuluan ini memuat identitas pemohon, identitas dokter pemeriksa atau pembuat, tempat lakukan pemeriksaan, tanggal dan jam, dan identitas korban atau barang bukti. Bagian 3 adalah pemberitaan. Jadi misalnya mencakup identitas pemeriksaan dokter, umur, jenis ini. Jadi maksudnya ini pemberitaannya hasil temuan dokternya, bukan berdasarkan pemberitaan dari kepolisian tadi seperti di bagian 2 itu dibedakan. Ini kan berdasarkan
identitas yang diberikan oleh permintaan oleh penyidik, dan yang ketiga ini adalah identitas berdasarkan temuan dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi hasil temuannya apa, tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan, terus hasil pemeriksaan tambahannya apa. Jadi kaidah pemeriksaan adalah memakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti orang-orang. Angka ditulis dengan huruf, misalnya seperti 4 cm, ditulis dengan 4 cm. Tidak dibenarkan menulis diagnosa luka. Dia ditulis luka bacok, luka tembak, dan lain-lain. Luka ditulis dengan kata-kata, membuat statement yang objektif, sesuai yang apa yang dia ditemukan. Hasil sistematik, jelas, terperinci, dapat dimengerti, objektif, apa adanya, deskripsi korban hidup, seperti informasi dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan laboratorium, psikologi medis, informasi selama korban dirawat di rumah sakit, terakhir korban. Pada korban mati, kita melakukan external examination dan dalam lanjutkan otopsi dan temukan misalnya dari laboratorium dan ada supporting examination. Jadi pada korban mati kita akan lebih kompleks lagi dari pemeriksaan luar, mendapatkan persetujuan dari penyidik dan keluarga akan melakukan otopsi. Dari selama otopsi kita akan mengambil sampel untuk laboratorium untuk penunjang pemeriksaan kita. Bagian keempat adalah kesimpulan. Bagian ini berupa pendapat pribadi dari dokter pemeriksa. Jadi tiap dokter yang akan berbeda pada saat di bagian keempatnya, yaitu kesimpulannya. Jadi soal melakukan tim panca indera dan sifat subjektif. Karena setiap dokter akan memberikan hasil berbeda karena berdasarkan pengalaman dan keilmuan yang masing-masing. Kesimpulan berisi dokter ilmiah dibuat berdasarkan data yang dapat diterima dengan menggunakan keilmuan paling sedikit, memuat identitas korban secara singkat, cedera dan kekerasan penyebab, derajat kekerasan hidup atau sebab dan mekanisme. Jadi identitas kita menggunakan identitas yang ditemukan saat pemeriksaan identitas yang diberikan oleh penyidik, perkiraan saat kematian, penutup menyatakan kisah tersebut sebenarnya bertujuan mengingat sumpah sesuai ketentuan Tuhan. Untuk yang berkata demikianlah fisik kata tersebut mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yakni dengan tanda nama lengkap yang diperiksa. Macam-macam fisik itu bukan untuk fisik menyebabkan fisik sementara fisik melanjutkan. Jadi jenis fisik pada korban hidup dan fisik mayat, fisik PKP, kemudian mayat, fisik mengenai umur dan seks, fisik psikiatrik, mengenai barang bukti. Kualifikasi luka pada kesimpulan fisik untuk orang atau korban hidup itu menggunakan visum et repertum lanjutan dan kopi dengan kualifikasi luka, plus kualifikasi luka akan memudahkan hakim untuk menjatuhkan pidana. Kualifikasi luka itu terdiri dari luka yang tergolong luka penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan untuk pencarian tulisan pasal 352, luka yang tergolong luka yang menimbulkan penyakit penghalangan menjalankan pekerjaan kepentingan itu pada pasal 351 ayat 1, luka yang tergolong luka berat itu pada 90 ayat 3. Luka berat pada pasal 90 KUHP itu sama, jatuh sakit luka yang diberikan harapan kasih sama sekali menginginkan bayangan, tidak mampu 100% untuk menjalankan tugas jabatan untuk pekerjaan kepentingan, kehilangan salah satu panca, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur kematian kandungan seseorang. Ya. Jadi, apa sih kesimpulannya yang kita dapat pada pertemuan ini? Itu penentuan derajat luka.
akhir atau itu misalkan akhirnya lah untuk ancaman hukuman ya. Misalkan derajat luka yang tadi tidak menimbulkan penyakit atau halangan kita berdasarkan apa kan digolongkan dengan luka ringan pada pasal 3 maka digolongkan dengan derajat luka sedang antara ringan dan berat. Berat jika terdapat salah satu keadaan seperti yang tercantum pada pasal 90 KUHP yang tadi. Perkosaan ini merupakan terminologi tidak kewajiban dokter memberikan suatu perkosaan. Kewajiban dokter dalam adanya persetubuhan dan adanya tindak kekerasan. Cause of death atau sebab kematian. Jadi, cause of death ini cedera, luka, atau penyakit yang mengakibatkan rangkaian gangguan fisiologi tubuh yang berakhir dengan kematian. Pada beberapa kasus, COD tidak bisa ditentukan. Cara kematian merupakan terminologi hukum, bukan kewenangan dokter untuk menentukan cara mati. Tapi dokter dapat memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan sebab mati. Mekanisme kematian, gangguan fisiologi dan biokimia yang disebabkan oleh sebab kematian sehingga membutuhkan mati seseorang. Misalnya, adanya perdarahan, aritmia jantung, dan asfiksi. Saat kematian, penting untuk menentukan kemungkinan sangka pelaku. Ya, dikatakan dalam ketua, tapi dalam range tertentu. Semakin besar range, semakin aman suatu ketentuan. Tapi semakin susah penyidik mencari kemungkinan tersangka pelaku. Mental kompetensi. Penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang diminta pertanggungjawaban seorang. Hanya dokter psikiatri yang dapat menentukan mental kompetensi ini. Bisa menyebutkan pada penyidik yang meminta. Tidak boleh disebarkan ke media meskipun bisa. Hindari berbicara terlalu banyak, berbicara terlalu tinggi, dan berbicara pada orang yang salah. Terima kasih. Sampai sini dulu perjumpaan kita dalam bahas visum et retum. Terima kasih, sampai jumpa.